Ibadah umum tepatnya tanggal 7 November 2021, firman Tuhan disampaikan oleh PDM Samuel Wibowo. Ibadah ceria atau sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang. Ibadah PD Baskara tepatnya tanggal 7 November, firman Tuhan disampaikan oleh PDM Samuel Wibowo. Ibadah Youth setiap hari Sabtu tepatnya tanggal 6 November, firman Tuhan disampaikan oleh Saudari Alvina Evalinia Woda. Ibadah WBIS tepatnya tanggal 6 November, firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Yohana Hermin. Persembahan bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja, untuk perpuluhan, untuk diakonia bisa melalui rekening yang ada di bawah ataupun Shopee atau OVO. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis Islam bisa mengambil formulir baptisan di Bapak Gembala. Gembala, pekerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan bisa menghubungi Bapak Gembala dengan nomor yang ada di warta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, baik di online baik di offline. Sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul dengan saudara kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tempat ini Tuhan. Yang Kau sertai ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam mata samudra syukur. Haleluya. Amin. Yang terutama
hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
pergumulan saudara-saudari di tempat ini, Bapak Ibu tempat ini. Saya pun mengalami ya, walaupun saya berdiri di mimbar ini, berdiri tegak, bernyanyi dengan lantang, tapi pergumulan banyak ya dalam hidup saya ya. Mungkin Ibu WBR kemarin sudah mengerti ya persoalan yang saya hadapi. Mungkin persoalannya juga sakit penyakit dalam tubuh ibu atau bapak. Mungkin dalam pergumulan untuk mengurus anak, mungkin pergumulan untuk sekolah anak, mungkin pergumulan untuk sekolah-sekolah anak-anak sekolah ya yang hidup merantau ya. Tapi di sini saya yakinkan bahwa Tuhan itu tidak diam ya. Tuhan itu banyak mujizat yang terjadi ya. Pasti saya imani setiap permasalahan ini saya boleh belajar dan belajar. Ibu dan bapak di sini saudara-saudara juga perlu belajar bahwa ayo kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka, tapi jangan khawatir, Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu saya minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, yang peduli, namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan itu sungguh ajaib dan dahsyat. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan.
saya sudah serah. Saya mau minum, mau gantiin saya di sini untuk bersaksi sebentar. Ayo, saya mau bersaksi tentang kebaikan. Oh, silakan Bu. Puji Tuhan. Tes. Sebelumnya silakan minum, Putri. Baik, saya akan menceritakan. Ya, Tuhan itu baik lah ya saudara. Dalam keadaan apapun Tuhan itu baik. Ambil nafas. Putri tadi ngajak ya saudara. Nafasnya habis. Ini ya saudara. Saya dulu ini jualan nasi bungkus, gitu ya. Nah, sebelum negara api menyerang, lancar jaya gitu ya saudara. Belum Mbak Corona datang masuk. Sebelumnya saya ini sebenarnya bukannya nggak bisa, nggak suka kalau suruh masak itu saya tuh nggak suka gitu ya. Nah, karena ya kadang kalau sudah kepepet apapun kita bisa kerjakan ya saudara. Satu kali dulu sih saya kerja setelah saya menikah, punya putri satu, harus resign kan, jagain anak. Nah, di situ hanya suami yang kerja, ya sedikit banyak ya kurang lah ya saudara ya. Apalagi si anak butuh susu, butuh ini gitu ya. Bahkan cincin nikah saya tidak ada nego buat beli susu gitu ya saudara. Nah, akhirnya satu kali kami ada reuni sekolah, angkatan kami 92. Jangan dibilang saya tua ya saudara. Boleh tua tapi jiwa tetap muda ya saudara. Nah, akhirnya sebelum reuni akbar biasa kami ketemu gitu kan. Satu kali teman saya ini anak Bali, sudah punya usaha kan di Bali, sudah punya catering besar. Nah, satu kali teman saya ini yang disuruh, istilah bukan disuruh ya, dikasih tahu, kamu jualan nasi gampang Chris. Karena yang diiniin teman saya santai ya saudara, saya makan, teman saya yang dengerin. Kenapa dia kasih tahu teman saya? Karena teman saya ini putranya udah besar-besar, ya rata-rata kalau satu liting saya itu sudah besar-besar ya saudara, minim SMA, apa enggak sudah kuliah gitu kan. Cuman saya aja yang masih kecil-kecil, terlambat ya saudara. Tapi buat Tuhan nggak ada yang terlambat ya saudara. Puji Tuhan. Nah, akhirnya di rumah itu saya apa ya, kayak ada ya mikir ya ini ya Tuhan lah, aku jualan nasi piye yo gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Mbak, lek aku jualan nasi ya apa? Ya enggak apa-apa, nanti ibu bantu, bilang gitu kan saudara. Nah, akhirnya saya telepon lah ke teman saya yang tadi nyuruh teman saya, Bu, mbak aku dikasih resepnya, aku tak nyoba jualan. Oh ya gampang kok, ini. Akhirnya sebelum saya mulai, saya praktek dulu. Apa namanya yang dibutuhkan itu saya praktek dulu. Saya suruh coba ibu saya, iya rasanya, gimana rasanya? Karena memang saya enggak suka gitu ya saudara, dari awalnya enggak suka masak, jadi wes saya suruh ibu saya suruh adik saya nyobain. Oh kurang ini ya sudah akhirnya. Nah sebelum saya mulai, suami saya suruh ini jadi marketing ya saudara. Saya suruh cari warung-warung kopi gitu untuk saya titipin. Nah satu kali akhirnya ada yang mau, ya sudah kita mulai dari situ, kita mulai ya saudara. Nah puji Tuhan ada beberapa warung itu mau terima gitu kan dari situ. Nah kebetulan saya mau mulai usaha ini mendekati puasa. Saya bingung juga, waduh kalau puasa pas sepi ini warung kopi, padahal di Surabaya namanya warung kopi tetap ramai ya saudara. Ini ada kata puasa ya saudara. Akhirnya sama suami saya iseng-iseng dimasukkan ke Surabaya, grup Surabaya, kuliner Surabaya ya, DKS Surabaya. Nah dari situ saya percaya campur tangan Tuhan, bersyukur
auto 2000 Basuki Rahmat awalnya itu minta sama saya dikirimi 25 bungkus setiap hari. Nah, puji Tuhan ya saudara, saya pikir waduh bakalan sepi ini ternyata enggak saudara. Dari situ banyak pesanan ya buat kalau orang puasa itu buat bagi-bagi takjil kalau sore itu ya saudara. Nah, dari situ mulai rame karena kami jualan online gitu ya saudara. Puji Tuhan, dari yang auto 2000 Basuki Rahmat, auto Ahmad Yani, auto Wiyung, dulu Kertajaya juga minta tapi Kertajaya putus. Akhirnya saya isi 3 auto ini. Nah, ini kan sudah masukan bagi saya ya saudara. Kalau kami titip di warung itu kan istilahnya beli putus. Kalau ada nggak laku kan kembali. Nah, kalau ini di auto 2000 ini kan istilahnya buat tabungan buat saya kan, karena mereka bayarnya 2 minggu sekali gitu kan. Nah, begitu kan lancar saudara sampai akhirnya 5 tahun saya bekerja sama dengan auto 2000. Nah, begitu corona datang saudara, pelan-pelan mereka mengurangi. Ya kami tahu keadaannya. Sampai akhirnya putus sama sekali. Nah, putus sama sekali, saudara-saudara sepupu tiri kita kan juga nggak Jumatan ya saudara. Kalau hari Jumat kan sempat tutup itu. Nah, dari situ sudah berhenti sama sekali ya saudara. Ya keadaan dari kita lancar, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa makan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa ya saudara. Mengucap syukur gitu ya. Nah, akhirnya ya semua ini corona ini ya semua tabungan sempat habis, tidak apa-apa asal masih bisa jalan gitu kan saudara. Nah, kemarin itu dari sekian lama nggak ada pesanan. Ya ini orang-orang yang biasanya pesan sama saya hari Jumat gitu saudara. Tempo hari sebelum hari Jumat itu saya di WA, Mbak saya mau pesan untuk hari Jumat. Kan kemarin itu berdoa, Tuhan hari ini berkat gitu ya saudara. Akhirnya Tuhan kasih, tapi di sisi lain itu saya mikir gini, kalau cuma 30 bungkus itu cuma capek di tenaga gitu kan ya saudara. Biasa kita ada pesanan banyak, tapi kan ada firman Tuhan, setiap pada perkara kecil nanti Tuhan akan percayakan perkara besar. Nah, dalam kasus saya ini harus setia pada pesanan kecil ya saudara. Nah, dari pesanan kecil saya mikir gini, tadi itu yang mikir yang ngomong dewe yang mikir ya saudara, oh iya ya, jaluk berkat, minta berkat, dikasih berkat, masih mikir-mikir ya kan. Akhirnya ya sudah, Tuhan ini tak kerjakan. Saya bilang sama ibu tadi yang pesen, iya Bu bisa, kalau memang jauh-jauh hari bisa siapkan, karena kan sudah tidak tiap hari saya bikin ya saudara, jadi nggak ada persiapan. Berhubung jauh hari ini tak, nah saya bisa persiapkan. Saya mikir juga 30, biar tenaganya ada yang ganti. Akhirnya saya juga WA teman saya yang biasa hari Jumat itu pesen. Saya bilang, Ma, aku hari Jumat ada pesenan, mau sekalian dah, nggak mikir panjang ya saudara. Oh iya Ma, 30, sebelum itu saya tawari dulu, Ma, kok hari Jumat ada pesenan. Oh iya, cuma gitu aja, nggak respon-respon. Saya tunggu sampai hari Kamis gitu ya saudara. Kalau sekarang kan saya minta pesanan itu H-2 karena banyak persiapan yang harus saya siapkan. Nggak ada jawaban. Akhirnya hari Kamis pagi itu saya ke pasar, cuman beli daun ya sesuai pesanan itu tadi ya saudara. Siang beliaunya WA, Ma, jadi 30. Waduh, saya bilang gitu. Tak entek guys. Nggak ngomong bahasa Jawa ya, nanti ada yang ngomong balik. Waduh, saya tunggu dari kemarin nggak ada WA masuk. Ini tadi aku sudah dari pasar. Bentar, tak hitungnya lagi. Ternyata kok cuma sisa 20 daunnya. Loh Man, masih sisa 20. Nggak apa-apa tak? Ya wes nggak apa-apa. Tak pikir lagi. Gini yo, misalnya pagi-pagi aku bisa ke pasar, tak kirim 30 yo. Bilangnya gini, loh, aku sudah
ya sudah nggak apa-apa, istilahnya udah bukan berkat saya gitu ya. Sore itu saya ketemu, ya saya bilang saya WA kemarin gak dijawab, sudah ini ya sekarang apa nih gaulnya, oke saya bilang gitu ya. Akhirnya teman saya bilang oke 30, ya sudah saya oke saya kerjakan. Nah puji Tuhan, tadi pagi ibu yang pertama pesen itu WA lagi, karena uang yang kemarin itu belum saya ambil. Kemarin waktu 100.000 saya kan bagi-bagi biasa ya buat doa itu, sama kakak Mel dititipin, Mbak sudah tak titipin kakak Mel uangnya. Oh iya terima kasih. Dia bilang kalau hari Jumat saya pesen lagi bisa enggak? Oh bisa banget, langsung saya jawab gitu ya saudara. Oh bisa banget, puji Tuhan. Teman saya WA lagi, hari Jumat saya ada pesanan lagi, mau ikut lagi enggak? Saya bilang gitu. Ya wes man, 30 lagi, puji Tuhan. Saudara, sekali lagi kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan. Amin. Amin. Nah, dalam hal ini perkara kecil juga harus kita ini ya. Nah, pagi-pagi kalau ya mungkin tafsiran Alkitab itu beda-beda ya saudara. Perkara kecil bisa apa saja. Nah, perkara kecil yang satunya bagi saya, bangun pagi kita cari Tuhan dulu ya saudara. Apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan pasti lancarkan. Amin. Terima kasih, demikian. Luar biasa. Ya saya mungkin tadi Bu, kalau mau tester nggak apa-apa, jangan langsung ke saya juga bisa. Saya jadi bisa nilai bungkus-bungkusnya, saya bisa nilai juga. Guyon-guyon loh Bu, nanti saya dilihat di Pak Gembala, saya dipanggil dari di belakang. Ya Tuhan itu sungguh ajaib ya. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Oh puji Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bertemu dekat ini semuanya karena kemurahan Tuhan ya saudara ya. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan di mana beberapa hari yang lalu, beberapa tahun ya, saya itu mengalami perkara yang besar dalam rumah tangga saya bersama suami saya. Itu masalahnya itu sampai berapi-api ya saudara ya. Sampai ada beberapa teman di tempat ini juga yang tahu kisah masalah kami, dan kami sampai didoakan sampai kami berantem lagi pada waktu itu. Memang kami ini sama-sama NTT ya saudara ya. Memang tipe-tipenya kami ini memang sama-sama keras. Suami keras, istri juga keras. Tapi saya keras sebagai istri tergantung dari pokok masalahnya saudara ya. Memang saya itu sudah 1, 2 kali, 3 kali kalau diulang-ulang. Memang saya itu orangnya berapi-api sampai muncul di sini sampai tidak kontrol masalahnya saudara. Tapi tergantung dari pokok masalahnya. Jadi masalah itu tidak semuanya kalau sudah beda teman-teman tidak ya saudara. Masalahnya itu beda lagi gitu. Nah puji nama Tuhan, sampai kami itu ada kata cerai, sampai ada kata-kata menghindar, lari, mau bunuh diri dan lain sebagainya. Yang namanya saudara kalau sudah yang namanya masalah itu pasti semuanya dengan bahasa-bahasa keluar semua ya saudara ya. Yang mau kami itu apa ya saudara ya, itulah sebuah masalah yang kami hadapi. Mungkin bagi teman-teman di sini masalah rumah tangga itu biasa kok, tapi bagi teman-teman yang lain mungkin masalahnya berbeda dengan kami. Saya juga ya sebagai ibu pasti terkendali gitu, tapi tergantung dari pokok masalahnya. Nah puji nama Tuhan, sampai kami itu sudah apa rasanya sukacita di dalam Tuhan itu rasanya hilang banget gitu ya saudara. Sampai sudah info di Sumba dan lain sebagainya. Saya itu kalau sudah ngomong sudah gak mau tidak tahu titik komanya. Ya puji nama Tuhan. Pas setiap ada masalah itu suami saya itu memang cepat mengalah, cepat minta ampun ke saya. Tapi saya pas sudah diulang 1, 2 kali, Tuhan saya nggak terima gitu saudara. Ya puji nama Tuhan. Ya, kami itu dari hati ikhlas kami itu mau sama-sama apa ya, tidak bisa untuk diberbuat lagi, sama-sama untuk mengakukan kesalahan gitu. Jadi saya juga minta ampun pada saya sebagai istrinya, sudah tidak akan ulang lagi gitu. Jadi saya juga pribadi, saya bilang tergantung dari perlakuan. Kalau kamu melakukan 1 kali, awas, saya orangnya keras saudara, tapi tergantung
tergantung dari konseling kami. Tadi ada beberapa teman di tempat ini yang tahu tentang kisah masalah kami, terus doakan kami, bahwa terus kami di dalam doa, karena tidak memandang pendidikan, tidak memandang derajat, tidak memandang berapa umur kita, adanya kedewasaan. Jadi kami minta butuh terus doanya biar kami biarkan sukacita Tuhan itu terus ada dalam rumah tangga kami. Jadi ya mungkin masalahnya itu ya sepele ya, tapi itu sepelenya terus diulang gitu ya. Nah, puji nama Tuhan, kami datang hari ini bukan dengan kelemahan kami, bukan dengan karena masalah, tapi itu semuanya karena kemurahan Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan kami sukacita baik dari kami perjalanan sehingga kami boleh tiba di tempat ini tanpa ada kekurangan apapun. Terus kan kita sama-sama saling mendoakan, apa yang lemah kita saling menguatkan. Jadi demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tapi sudah selesai kan tuh? Amin. Makanya jangan ambil arah tuh, jangan bilang ada kata-kata hancur apa, terus doakan kami aja itu. Oh iya, semangat ya, selalu mendoakan. Kita semua di sini saling mendoakan ya. Oke, mungkin ada tambah lagi atau sudah masuk mau firman? Rasanya sudah ya, kita masuk firman ya. Setiap janji Tuhan, simpan
pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, di mana kami hari ini boleh hadir di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Di mana saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu, bahkan Kau buka telinga kami, Kau buka hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu ucapkan itu yang berasal dari Engkau, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul di tempat ini. Kita akan belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana hari ini kita belajar tentang pikiran yang positif, ya, pikiran yang positif. Di mana tadi Bu Umi yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya ini juga Bapak Ibu, saya ini nggak bisa masak, nggak bisa bikin roti, ya. Tapi karena kepepet, akhirnya saya memaksakan diri. Dan kalau Bu Umi kan yang ngincipi adik suami ini, ya. Kalau saya yang ngincipi Bapak Ibu, suami saya. Jadi saya ini nggak bisa masak, saya nggak bisa bikin roti, tapi karena kepepet, jadi saya harus masak untuk menambah uang, ya. Karena suami saya waktu itu, jadi saya dulu di sekolah, ya Bapak Ibu, di sekolah atau enggak di kampus, saya itu sudah jualan nasi geprek, ya. Karena suami saya ini kerja waktu itu, tapi kalau nggak dapat nasabah Bapak Ibu, nggak dapat gaji. Nah, sedangkan saya itu harus ada uang bensin. Dan waktu itu saya ngajar dan saya harus jualan. Jadi setiap pagi saya harus bikin. Saya nggak bisa masak. Kalau bikin sambal pasti nggak enak. Dan yang bikin sambal resepnya dari suami, saya tinggal masak. Dan setiap ngicipi pasti suami saya ngicipi. Bikin roti juga sama Bapak Ibu, saya nggak bisa. Tapi setiap saya mau bikin atau saya mau jualan, pikiran saya itu gini, dia laku. Sekarang jualan di Murid dengan harga 10.000 pasti nggak laku. Apalagi sekolah saya dulunya itu tengah-tengah, ya. Paling besar kan uang sakunya 10.000. Nah, kalau cuma dibuat beli nasi kurang, buat beli minumnya nggak cukup. Dan saya berpikir, ya sudahlah, saya turunkan nasi geprek 5.000 Bapak Ibu. Dan saya pikir lagi, ya laku nggak ya? Arek-arek ini loh beli nasi. Dulu di nasi kerengsengan 3.000 sudah dapat. Itu kulit ayam sama bumbu kerengsengan sama sambal 3.000 sudah dapat. Dengan nasi saya 5.000. Ya orang-orang pasti milih yang 3.000. Saya sudah mikir nggak laku. Tapi akhirnya saya cuma bawa 10 Bapak Ibu. Saya bawa 10, habis bahkan kurang. Lalu setelah itu saya jualan juga, ikut bantu mama saya. Saya jualan, dimana suami saya udah nggak kerja, usaha sendiri dan tidak ada, waktu corona, ya. Corona nggak ada orderan sama sekali. Dan kita makan itu puji Tuhan. Dan akhirnya saya ini jualan roti. Awalnya saya nggak mau jualan. Saya bilang gini, Ma, nek misalnya aku jualan roti, nek nggak laku di pasar ya apa, Ma? Mama saya ngomong gini, wes berpikir positif, kalau nggak laku ya disumbangkan, selesai. Loh, Ma, nak buang-buang uang. Saya mikir gitu, apalagi saya ini juga butuh uang, Ma. Terus mama saya bilang, nanti lek nggak laku tak beli. Loh, Ma, wes bikin 20. Saya bikin Bapak Ibu, saya bikin roti ayam 20. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada anak kecil, dia nyoba satu pulang. Dia bilang ke mamanya, tiba-tiba mamanya datang. Ci, ada itunya, roti ayamnya, manggil mama saya. Terus habis itu, oh ada, tinggal 15. Oh udah, saya ambil semua. Besok saya pesen lagi ya, 40. Langsung saya mikir,
Berarti benar omongan mama saya ya, berpikir yang positif. Saya selalu, kalau saya ini pikirannya negatif terus Bapak Ibu. Jadi saat saya nyiapin firman Tuhan ini, negur saya sendiri sebenarnya. Saya ini selalu berpikiran negatif, kalau suami saya selalu berpikiran positif. Gak bisa makan ya wes lah, pasrah, pasti Tuhan kasih. Saya ini berpikir ke depan belum terjadi sudah tak pikirin. Nah, firman Tuhan hari ini itu mengingatkan saya, di mana suami saya waktu itu, ini kesaksian dulu ya. Waktu itu 3 tahun nggak salah, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya ini punya saudara, sudah disaksikan sama suami. Saya punya saudara dan saya ingat betul gimana sifat saudara saya, karena saya tumbuh kecil sama dia hanya berdua. Kalau yang lainnya saya nggak tahu karakternya, karena saya ikut nenek saya yang dirawat cuma saya sama kakak saya. Nah, suami saya ini usaha Bapak Ibu. Tiba-tiba suami saya ngasih kesempatan ke saudara saya, kakak saya. Saya sudah bilang, sayang jangan, nggak apa-apa kerjasama, tapi kalau masalah uang jangan. Karena saya sudah punya pikiran negatif tentang kakak saya. Karena saya tahu gimana kakak saya ini kalau pegang uang matanya sudah kemana-mana. Gitu. Kakak saya itu pindah-pindah kerjaan karena itu. Dan suami saya cuma ngomong gini, udah kita berpikir positif, Tuhan aja kasih kesempatan untuk orang bertobat, masa kita enggak? Saya langsung ya wes terserah. Beneran Bapak Ibu, 2 bulan kalau nggak berapa, kakak saya dikasih kesempatan buat berubah sama suami saya, megang salah satu toko di Madiun. Dan kakak saya hanya ngambil uangnya aja untuk ditransfer ke suami, karena kakak saya tinggal di Madiun. 1 kali tok Bapak Ibu bayar di suami saya. Totalnya Bapak Ibu yang dibawa oleh kakak saya itu 17 juta. Saat itu suami saya sudah berpikiran, saya sudah ngomong-ngomong, saya bilang gini, toh kan gak percaya omonganku, aku sudah berpikir, nah aku ngerasa bahwa pikiran negatifku benar. Dan saat itu suami saya, ya wes. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita berpikiran positif, pasti Tuhan akan bekerjakan. Dan gimana saya sama suami, bukan berarti pikiran negatif itu benar ya, enggak. Dimana kalau kita sudah melangkah dengan berpikir positif, pasti ada jalan. Suami saya ngomong, udah kita kasih kesempatan untuk bertobat. Dan akhirnya suami saya sudah bingung dan sebagainya, mau melaporkan polisi juga saya bilang jangan, itu kakak saya juga, gitu kan. Dan akhirnya kita doa, kita tanya sama Tuhan, dan Tuhan jawab, apa? Percaya, aku tidak akan mempermalukanmu. Bagi orang yang percaya. Udah berangkat toh saya ke Madiun. Berangkat Bapak Ibu suami saya ke Madiun. Saya bilang kalau ketemu ya puji Tuhan, kalau nggak ketemu ya sudah. Tuhan nggak akan mempermalukan sesuai dengan firman-Nya. Dan itu suami saya harus membayar pabrik itu 17 juta. Di deadline hari ini harus bayar. Dan itu paginya Bapak Ibu suami saya pergi sama kakak ipar saya naik mobil dari Surabaya ke Madiun. Dan karena pikiran positif dari suami saya yang dimana Tuhan pasti tolong, akhirnya Bapak Ibu di jalan tiba-tiba suami saya dapat orderan yang suami saya ini nggak hafal harga waktu itu, nggak hafal harga, dia langsung kasih harga sama orang itu. Dan saat pulang dia hitung-hitung Bapak Ibu, dan saat dia kasih harga orang itu sudah setuju, sudah deal, tinggal bayar. Dan saat suami saya pulang ke Surabaya, dia bilang saya aku ada orderan. Oh ya wes puji Tuhan. Dia hitung-hitung, tapi saya ini loh, aku salah kasih harga. Loh, kok bisa? Saya mikirnya sudah negatif, aduh, kasih salah harga rugi lagi nih. Terus suami saya ngomong gini, enggak sayang, ini loh, aku salah kasih harga tapi orangnya sudah setuju. Ini untungnya sayang kurang lebih 17 juta. Dan orangnya nggak pakai menawar Bapak Ibu, langsung dibayar. Dan detik itu juga akhirnya saya bilang, loh benar dengan firman Tuhan, dia tidak akan mempermalukan kita. Akhirnya Bapak Ibu, suami saya ngomong gini, wes tak ikhlaskan, sudah ada gantinya pas 17 juta. Jadi di mana saat ini kita berpikiran, ayo pikiran yang positif, jangan yang negatif. Karena kenapa?
pikiran negatif membuat kita jatuh. Tapi kalau kita berpikir positif, pasti. Jadi jangan ya, firman Tuhan kemarin. Siapa yang ingat? Jangan buka catatan ya. Firman Tuhan kemarin Ibu Fono yang menyampaikan temanya apa? Ayo. Temanya apa? Waduh, gak boleh buka catatan ya. Ayo, temanya apa? Atau poin, ada 3 poin. Salah satu poinnya apa? Duh, 3 poin. Waduh, saya suruh Bu Fono balik lagi ya. Mempunyai kualitas unggulan. Silakan. Oh iyalah. Yo, poinnya apa? Pengabdian rohani. Yang pertama jangan sombong, yang kedua Lihat ini nggak boleh nih, ayo. Yang intinya terakhir yang saya dapat itu inti terakhirnya apa? Ayo. adanya pengabdian rohani. Kita menghargai firman Tuhan dengan cara apa? Ayo. Loh. Ayo. Baca firman Tuhan. Terus. Dan melakukan yang pasti. Aku udah Rupanya dia melakukan. Waduh, kemarin yang datang berapa orang, Oma? 40, termasuk ini yang datang. Gak hafal firman, gak ingat firmannya apa ini? Waduh, kalau kita, ya firman Tuhan kemarin mengingatkan kita bahwa kita harus melawan dan menambah iman. Yang itu loh, ojo sing dieling itu, oh anjing, oh kucing, itu sing diingat bener Bu Foni kemarin ngomong. Ya. Nah, sekarang kita belajar Filipi 4 ayat 8. Yo, Filipi 4 ayat 8. Gak usah ditampilin, buka HP, buka Alkitab masing-masing. Yo, Filipi 4 ayat 8. Saya hanya satu ayat ya. Filipi 4 ayat 8. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, firman Tuhan kemarin mengingatkan kita bahwa kita harus melawan dan menambah iman kita. Melawan apa? Melawan ketakutan. Ya, saat ini bagaimana kita melawan kalau sebelum kita berperang sudah takut? Gimana kita mau berhasil kalau kita sendiri belum melangkah sudah berpikir yang negatif? Saat ini apapun yang kita lakukan, ayo berpikir positif. Karena kenapa? Saat kita melangkah, kita berpikir positif, Tuhan akan buka jalan. Nggak usah berpikiran apapun, mau jualan, ayo jualan. Sekarang itu apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan berkati. Nggak usah takut Bapak Ibu. Saya ngomong sama suami, saya kenapa ya? Setiap kalau misalnya saya ini kerjaan atau nggak ada uang, setiap apapun yang saya jual pasti laku. Saya bilang, saya jualan es, saya jualan, sampai suami saya itu ngomong gini, usahamu loh si Akeni. Saya jualan Shopee, di Shopee. Saya jualan roti, saya jualan es, saya jualan nasi, alat jahit semua saya jual. Setiap saya sama suami nggak ada uang, pasti laku. Tapi kalau saya sudah kerjanya sudah enak, saya jualan Bapak Ibu, saya posting, nggak ada yang komen. Shopee saya mati, sampai ditutup sama Shopee-nya, karena nggak laku Bapak Ibu. Barang saya itu loh, satu kontainer kecil itu
Itu semua kalau mau benang saya kasih, tuh ada di rumah. Sampai apa tempatnya jas itu loh, sarungnya jas. Sudah terlanjur beli saya Bapak Ibu satu lusin isi 12. Nggak laku. Selerekan jaket saya beli Bapak Ibu 200 berapa, nggak laku. Saya sampai gini, Tuhan kenapa ya? Saya jualan titip mama saya roti bomboloni, donat bomboloni, nggak laku, bikin 20, akhirnya dimakan dewe. Kenapa saya bilang gini? Pasti Tuhan berkati. Karena kenapa? Karena saya sudah ada berkat yang lain. Makanya saya berpikiran gini. Waktu itu mama saya jual lontong mie Bapak Ibu. Jual lontong mie, gak ada yang beli sama sekali Bapak Ibu. Pikiran mama saya negatif. Oh paling ada guna-guna. Oh paling ini gitu. Sampai akhirnya mama saya ngomong gini. Wes telepon papimu, suruh papimu doa lah. Papi saya ini jaga toko di Beteng Kali. Telepon papimu cepetan. Saya bilang gini. Wes tak lama. Lek gak entek, ya wis disumbang nang panti asuhan. Mama lak ngomong ngono to. Terus mama saya ngomong gini, "Loh, lah wis ngene ae, Ma. Saya sama adik saya. Wis ngene, guys. Ayo guys, kita kan narik arisan. Ya wis saya patungan tuku lontong mie Mama." Saya bilang gini, "Ya wis, Ma. Tak tuku ambek Nesia. 200.000 sak panci ya. Rugi gak rugi wis pokoke rongan saya udah pada gak dapat apa-apa." Ya wes, bungkusan lho, aku sing tuku, aku sing kon bungkus. Akhirnya saya bungkus Bapak Ibu, dapat 20 porsi, langsung diantar ke panti asuhan deh, Ngembong. Cukup gak cukup ya sudah mah itu, berkatnya itu, saya bilang gitu. Lah, jadi ternyata Bapak Ibu bukan gak laku atau apa. Saat sudah dibungkus, tiba-tiba ada yang beli. Saya bilang, "Ma, bukan berarti ada guna-guna. Tapi mungkin orang-orang bosen, orang yang di sana jual lontong mie juga nggak laku, Mah. Berarti bukan karena lontong mie ada guna-gunanya." Nah, jadi kita itu kalau mau melangkah, jangan berpikir negatif, berpikir positif. Ya, mau jualan, ayo jualan. Sekarang apapun yang kita lakukan, wes doakan. Saya selalu ditegur sama suami saya. Setiap melakukan aktivitas, bangun tidur, doa. Saya ini enggak. Dulu ya, saya ini enggak, sudah telat ini bangun buat ngajar. Langsung Bapak Ibu mandi ganti baju berangkat. Kalau suami saya meskipun telat, dia diam, doa. Terus suami saya nih, misalnya kamu di jalan, tiba-tiba kecelakaan, kamu percaya nanti masuk surga? Tuh ya percaya, kok kamu aja nggak doa disik? Saya langsung berpikiran ini, oh berarti suami saya ini menuntut yang baik. Saya bilang gitu. Makanya kalau kita mau jualan, ayo jualan, doakan. Pasti Tuhan berkati. Gak mungkin enggak. Ya, berpikiran yang positif. Nah, padahal berpikir positif adalah sangat baik karena menolong kita untuk menjaga kita dan tindakan kita kepada orang lain. Kita, siapa yang di sini suka gosip? Suka ghibah? Dia pun senggol-senggol mamanya ya. Saya nggak suka gosip. Kalau gosip yang positif nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kalau gosip itu ya. Ayo kita biasanya belum kenal ya. Saya ini dikenalnya orang-orang itu belum kenal saya. Kalau lihat dari penampilan saya dibilang sombong. Saya langsung bilang, kamu belum mengenal saya, jangan nilai saya. Di sekolah saya bilang sampai akhirnya saya mau pindah ke jalur maksudnya ke SMP, itu semua teman-teman saya 6 guru itu semua nangis. Saya bilang gini, loh Mem, kan satu yayasan. Oh beda yayasan, kamu yayasan Cita Utomo, saya yayasan Budi Utomo. Loh alah Mem, kan satu rumpun, satu rumah. Saya bilang gitu. Enggak beda. Karena loh saya bilang loh, waktu itu kalian nilai saya sombong. Kok sekarang dia body, saya bilang gitu. Enggak Mem, ternyata kamu itu iso membaur ke teman-teman. Bahkan di tempat saya di TKB nggak pernah yang namanya dipakai untuk komunitas ngumpul, komunitas makan, nggak pernah. Saat saya ada baru dipakai. Saya bilang gini, kalau kita berpikiran positif, kalau kita menjadi terang dimanapun kita berada, akan membawa dampak yang positif. Tapi kalau kita dampak kita negatif, kita nggak akan banyak yang suka. Ya, karena apa? Kita langsung menilai, oh Bima itu loh orangnya kayak gini.
karena kita punya pikiran yang negatif. Coba kita rubah pikiran kita menjadi positif. Mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, karena pikiran kita dapat menentukan perkataan dan tindakan. Setiap ucapan kita apakah pasti ada di pikiran kita, benar nggak? Apa langsung kita ucapkan? Apa kita saring dulu di pikiran? Kita saring dulu. Setiap apapun yang menjadi pikiran kita, itu yang kita ucapkan. Benar ya? Nah, di mana saat ini pikiran kita positif, itu yang kita ucapkan. Kalau pikiran kita negatif, kita juga ucapkan yang negatif. Ya. Rasul Paulus sudah mengingatkan kita dalam firman Tuhan yang sudah kita baca agar memiliki pikiran yang selalu positif. Supaya kita memiliki pikiran yang positif, kita harus isi pikiran kita atau hidup kita dengan firman Tuhan. Ilustrasi yang pertama. Ada salah ilustrasi yang saya buat kemarin. Kita lihat ilustrasinya. Mungkin anak Yun sudah lihat ya, tapi ini beda. Di sini saya kasih tema negatif vs positif. Mana yang kita pilih? Yang dimana ada tulisan aku, itu diri kita. Ya, di sini ada botol yang dimana ada tulisan aku, itu diri kita. Di sini ada cemas, ada ragu, ada marah, ada khawatir, ada kamu merasa tidak layak, ada kata kecewa. Nah, di sini ada air, ya. Di sini air melambangkan firman Tuhan. Nah, aku ini adalah diri kita sendiri. Nah, di sini ada kata-kata ini tadi. Nah, kata-kata ini ada di dalam hati, di dalam pikiran kita, ada di dalam pikiran kita ragu, ada di dalam pikiran kita marah, ada di dalam pikiran kita khawatir, ada di dalam pikiran kita kamu merasa tidak layak, ada di dalam pikiran kita kecewa. Nah, ini pikiran-pikiran yang negatif ada di dalam pikiran kita karena hidup kita masih kosong. Nah, saat pikiran ini ada di dalam pikiran kita, maka pikiran itu akan membuat kita terjatuh. Tapi kalau pikiran kita, hati kita, atau hidup kita terisi oleh firman Tuhan, kita isi hidup kita, diri kita dengan firman Tuhan, saat ada yang menerpa atau pikiran yang negatif, ya, pikiran-pikiran yang negatif menerpa hidup kita, dia tidak akan terjatuh karena hidup kita sudah terisi. Kita tinggal pilih. Manusia, jangan dinyalakan, masih ada lagi, ada 3 ilustrasi. Ya, kita tinggal memilih, Bapak Ibu. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita tinggal pilih. Kita memilih botol yang kosong atau botol yang sudah terisi. Botol itu sama dengan halnya hidup kita. Ya, sama dengan halnya hidup kita. Karena kenapa? Karena hidup kita yang kosong, saat pikiran negatif masuk di dalam pikiran kita, kecewa, marah, khawatir, ragu, cemas, merasa tidak layak, semua ada di pikiran kita, sehingga membuat kita jatuh. Tapi kalau hidup kita diisi oleh firman Tuhan terus, ya, bangun mesbah sama dengan kemarin ya, Bu Foni bilang, responi firman, baca firman, lakukan firman, menghargai firman. Saat firman itu masuk, terisi dalam hidup kita, saat ada rasa khawatir, cemas, takut dan sebagainya menerpa kita, itu tidak akan membuat kita jatuh, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Ya.
botol itu terisi sama seperti hidup kita yang diisi terus oleh firman, maka pikiran negatif itu tidak bisa mengalahkan karena kita dituntun oleh Tuhan. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 5. Saya bacakan sendiri ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Ilustrasi berikutnya. Dari ilustrasi-ilustrasi ini kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu. Kita milih negatif apa positif, semua kebebasan. Bisa. Saya lambangkan air itu firman Tuhan ya. Jadi bukan berarti firman Tuhan itu air ya. Ini hanya lambang ya. Silakan. Di sini ada air. Air melambangkan firman Tuhan. Nah, di sini ada botol kosong. Itu melambangkan hidup. Di sebelahnya ada positif, di sebelahnya juga ada negatif. Tergantung kita mau mengisi botol ini dengan firman, ya, mengisi hidup kita dengan firman atau tidak. Nah, kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan firman, maka hidup kita arah panahnya akan ke negatif, ya. Tapi kalau kita mengisi hidup kita dengan firman, Lihat ya arah panahnya ke negatif. dengan firman, setiap hari kita isi dengan firman. Setiap hari kita isi dengan firman, firman, sampai hidup kita terpenuhi dengan firman Tuhan, maka panah itu akan ke positif. Lihat ya arah panahnya pindah Jadi ke kalau positif. hidup kita diisi dengan firman, maka hidup kita akan positif. Pikiran kita akan positif. Nah, kita pilih panahnya ke negatif atau panahnya ke positif. Tapi kalau hidup kita diisi firman Tuhan, negatif itu akan hilang, pindah ke positif. Ya, lawan dari positif atau negatif, lawan dari positif yaitu negatif. Berpikir negatif sangat merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, buang semua pikiran yang negatif. Ya, tanggalkan semua, jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebarkan hal-hal yang negatif. Ya, seperti lalat. Ilustrasi selanjutnya.
Jadi tinggal kita pilih, kita mau lalat atau lebah. Ya, kita mau menjadi lalat atau kita mau menjadi lebah. Ya, kalau kita mau menjadi lalat, kita akan selalu berpikiran negatif. Karena kita akan menebarkan kuman dimanapun kita berada. Tapi kalau kita mau menjadi lebah, kita akan menebarkan kebaikan, menebarkan firman Tuhan, ya, menebarkan pikiran yang positif. Karena kenapa? Lebah kita bisa menikmati hasilnya, ya. Kita harus melawan seperti lebah, mensyukuri berkat yang Tuhan beri, ya. Tuhan yang membebaskan beban-beban kita, Tuhan Yesus yang menolong kita dari apapun yang kita hadapi saat ini, ya. Dari apapun yang kita pikirkan saat ini, mungkin bagi kita mustahil, mungkin bagi kita tidak mungkin, ya. Tapi Tuhan yang akan bebaskan. Sekali lagi saya tekankan di sini, kita percaya dengan positif kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita. Mungkin ya Bapak Ibu, kita berdoa, Tuhan, saya sama suami 4 tahun pernikahan, kita merindukan seorang anak. Tapi saya dengan iman dengan suami bilang, Tuhan, tahun ini Tuhan akan kasih. Saya bilang gitu, beriman. Meskipun kalau misalnya sakit, saya bilang, siapa yang sakit saling doakan. Kalau misalnya saya sakit atau suami saya sakit, saya selalu bilang gini, Tuhan sudah sembuhkan, padahal belum. Tapi pikiran kita sudah positif, ya. Saya bilang sama suami juga ngingetin saya, selalu kita berpikir positif. Maupun kita nggak bisa makan, maupun kita nggak ada uang, kita selalu berpikir positif. Karena kenapa? Tuhan pasti cukupkan. Dimana saat saya sama suami nggak ada beras, kemarin saya saksikan, Tuhan kirim. Saat saya sama suami nggak ada uang, ini betul kejadian 1 minggu yang lalu ya, waktu PD di rumah saya. Jadi saya ini sama suami mengembalakan PD. PD ini kita dirikan sendiri, saya sama suami. Dimana saya ini ada jemaat Bapak Ibu ya. Kalau ke rumah saya pasti naik Grab, ya, pasti naik Grab. Dan saya biasanya sudah saya siapkan uang Grab, tapi kepake. Dan suami saya ngomong gini, wes gak apa-apa naikkan Grab. Loh, saya 2 mobil PP dari Sidotopo. Jadi jemaat saya ini Bu Tanting, Denuni, Putri, ya, Kensa, ini jemaat saya di PD Rumah Doa. Dan akhirnya wes naik aja nggak apa-apa. Berapa? Put 25. Sedangkan saya cek itu 34. Saya langsung bilang ya udah pesen aja langsung. Padahal di dompet suami saya tinggal 50.000. Sudah nggak ada uang lagi, Bapak. Buat saya bensin itu besok nggak ada sama sekali. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, suami wes nggak apa-apa pesen aja. Ya wes tak pesen. Tiba-tiba Bapak Ibu, suami saya ini dapat bayar apa? Dapat diganti sama opa uang kabel ya, uang kabel. Padahal suami saya niatnya itu suami saya yang beli karena dia yang pakai musik, nggak mau diganti. Tiba-tiba opa ganti, dikasihkan ke saya. Langsung saya pakai bayar Grab pas. Saya langsung gini, loh saya berarti uang 50.000 ini kan nggak jadi dipakai untuk ngisi bensin. Sama halnya saat kita makan kepingin Bapak Ibu tahu campur sama tahu tek. Uang suami saya tinggal 50, uang saya atau uang suami saya tinggal 50.000. Kalau makan di rumahnya Bu Tanti itu sama Denuni itu 35.000, itu saya sama suami tahu tek, tahu campur, es teh, kerupuk. Itu 35.000. Saya bilang ya wes saya nggak apa-apa, 15.000-nya nanti buat isi bensin. Bapak Ibu tiba-tiba mau bayar, bapaknya ngomong, oh sudah dibayar. Ya sudah. Nah itu loh Bapak Ibu, ayo udah gak usah takut. Jalan, kalau kita jalan sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Ya, hari ini kita belajar percaya kepada Tuhan, berpikir yang positif, jangan berpikir yang negatif. Buang pikiran negatif itu. Ya, makanya kenapa kalau kita berpikiran negatif itu karena kita nggak ada tempat untuk kita menceritakan, nggak ada tempat untuk kita mengadu
doa. Saya doa mesbah doa, nggak mau doa ini pribadi, tapi Tuhan tegur. Jadi hari ini, ayo kalau misalnya kita ada masalah, ada persoalan, mengadu sama Tuhan. Mungkin kita ngerasa Tuhan nggak dijawab, kita sudah berpikir negatif. Tapi coba kita rubah pikiran negatif kita buang jauh-jauh pikiran negatif. Tapi semuanya keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan hari ini kita baca sama-sama ya. Sekali lagi ayat yang pertama tadi. Kita baca ayat terakhir ya. Filipi 4 ayat 8. Gak usah ditayangkan, biar dibuka masing-masing. Filipi 4 ayat 8. Kita imani, kita tanamkan pikiran-pikiran ini semua ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Ya. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkan semua yang ada di firman Tuhan ini. Jangan pikirkan yang lain. Karena kalau kita memikirkan yang lain itu sia. Oke, saya undang pemain musik dan WA. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk percaya dengan berpikir yang positif. Buang jauh-jauh pikiran negatif, tanamkan pikiran-pikiran positif yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita. Kita percaya, meskipun kita menghadapi badai apapun, kita menghadapi persoalan ekonomi, persoalan apapun yang kita saat ini, pekerjaan, pasangan hidup, berpikir positif. Karena kenapa? Masalah pasangan hidup, firman Tuhan sudah ngomong, tidak ada seorang sendirian. Tuhan ciptakan berpasangan. Dan kita rindukan seorang anak Tuhan kasih. Ya, Abraham Tuhan kasih. Jadi kita percaya, pekerjaan, makan, jangan khawatir. Bunga-bunga di jalanan itu loh Tuhan pelihara. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Ya. Jadi pikiran yang positif, pasti Tuhan akan berkati. Kita naikkan satu pujian, Engkaulah perisai. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami untuk kami berpikir yang positif Tuhan. Biarlah kami Tuhan membuang pikiran-pikiran yang negatif Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tanamkan pikiran kami yang positif. Bahkan hidup kami mau isi. Karena kami percaya Engkaulah yang menjadi perisai hidup kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak.
kami. Biarlah Tuhan Engkau yang tutup bungkus kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang pimpin setiap langkah kaki kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang selalu positif yang ada di dalam pikiran kami, yang selalu positif yang ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Tangan. Amin ya. Oke, sekarang akan persembahan mungkin untuk petugas. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat Bu Ena sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau sertai ya Bapak, supaya kami punya pikiran-pikirannya positif Bapak, jauhkan dari pikiran-pikiran negatif, dan Kau sertai ya Bapak, dasar firman-Mu menguatkan kehidupan kami Tuhan, dan Kau sertai juga buat Bu Ena dan Pak Junior ya Bapak, dan siap keluarga ini Tuhan, dan Kau berkati dalam setiap pelayanannya, berkati setiap apa yang sudah didapatkan. Kami percaya Kau sertai Tuhan, dan setelah kami akan beri Tuhan, biarkan setiap atas yang beri Kau sertai, Kau berkati berlipat kali ganda. Hanya dalam waktu sampai dalam syukur, haleluya, amin. Nah, ini mungkin ada persembahan dari anak sekolah minggu. Mbak Selvi mungkin bisa tanya ini bersama-sama. Ya,
hari ini ada bingkisan yang diberikan kepada jemaat-jemaat yang setia dalam 1 bulan, ya, yang setia dalam 1 bulan, yang tidak pernah bolong dalam 1 bulan, ya. Jangan dilihat bingkisannya, yalah cuma dapat sabun, odol, mie, apa. Jangan dilihat, itu bermanfaat, ya. Sampai akhirnya saya pun di rumah itu masih nyetok, ya. Jadi nggak perlu beli, ya. Jadi jangan dilihat, tapi dilihat di mana kita peduli, ya. Yang pertama saya panggil, waduh, kok yang pertama nama saya dan suami ya, yang setia ya. Yang pertama Junior, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Ibu Tri ya, Ibu Tri, yang keempat Bu Umi, yang kelima Putri, yang keenam Ibu Tanti. Yuk maju dulu. Maju. Saya sudah di sini, masa belum maju ini lagi. Waduh, berkurang ini ya, biasanya banyak ini. Ada apa ya? Berkurang ini, kenapa ini? Aduh. Oh, anaknya kan baru datang ya. Bermanfaat loh ini ya, stok saya masih ada. Ditambah lagi ya. Lumayan ini ya. Foto. Ya puji Tuhan, kalau yang lihat ada yang punya cipta dan Nuvo bisa disumbang ya. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lebih rajin lagi ya, jangan golong untuk bulan depan ya. Terus berikutnya Saudara Bima, Saudara Steven, terus Saudara Daniel, terus Saudari Indah. Yuk yang lainnya rajin ya. Lumayan loh, apalagi ini untuk anak kos. Ya nggak perlu beli sabun, nggak beli odol ya. Foto dulu. Foto saya foto. Ibu Gembala di depan nanti. Kaget loh, kaget loh Ibu Gembala. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi untuk Bapak Ibu yang setia akan dapat hadiah. Ya, terus juga kita ada acara Natal tanggal 19 Desember. Dan khususnya Bapak Ibu, di tanggal 19 Desember itu kita tidak ada sumbangan tampilan, ya. Jadi tidak ada tampilan dari WWIS, tidak ada tampilan dari Youth, tidak ada tampilan dari Baskara, tidak ada tampilan dari manapun, ya. Karena kita ada yang berbeda, ya. Tapi kita hanya ada tampilan dari anak sekolah minggu, ya. Jadi kita saksikan. Dan juga untuk acaranya tanggal 19 jam 5 sore, ya. Jadi kita untuk komunitas kita sendiri
jemaat GPIS Kapernaum ya. Dan untuk youth juga ada acara Natal. Jadi Bapak Ibu yang punya anak yang masih remaja bisa gabung di ibadah youth. Ayo sama-sama kita gabung, kita ibadah sama-sama. Ya, ini banyak anak-anak youth, tapi kalau ibadah youth nggak ada semua ya. Yuk, ini kita sama-sama ibadah youth. Ya, ada yang Natal youth tanggal 11. Ya, itu saja dari saya. Tuhan Yesus berkati, silakan. Ya, puji Tuhan. Terus akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini, ibadah di bulan Oktober. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang bulan Oktober ini sampai saat ini, menyertai kami, masih memberkati kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ucap syukur atas segala kebaikan-Mu beserta ibadah kami mulai awal sampai pada akhirnya. Kau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah pada siang hari ini. Kau berkati Erna sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Tuhan Yesus, kau berkati Rabi Erna, berkati karena lahir luar biasa. Kau berkati dalam usaha pekerjaan dan pelayanan kesehatan rumah tangganya bersama dengan dunia. Tuhan, kau berkati apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, kau sanggup memberikannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Ibu Tri yang sudah memimpin puji-pujian, kau selain pakai Rabi Putri. Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanannya, kau menambahkan harapan-Mu, kau pakai Tuhan sebagai alat yang luar biasa. Tuhan, kau berkati dalam usaha dan pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan rumah tangganya bersama dengan Hendro. Kau berkati Tuhan, kau berkati Devon Matthew dan sekolah mereka, berikan nikmat kecerdasan pandang dasar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus juga untuk pemain musik. Kau berkati junior Tuhan Yesus, manfaat Rabi anakmu. Kau berkati juga Tuhan Yesus buat Bima Tuhan dalam sekolahnya, berikan nikmat-Mu kecerdasan pandang kesehatan dasar daripada Engkau. Kau berkati dalam pelayanan, dalam kesehatannya saja. Kau berkati Medi Tuhan Yesus, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan, juga rumah tangganya bersama Desi. Tuhan, kau berkati. Kau berkati Berli Tuhan dalam masa pertumbuhan dan kesehatan, kekuatan, senantiasa penjagaan perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat anak yang melayani, buat yang melayani LCD Putri. Kau berkati dalam sekolahnya, berikan nikmat-Mu dasar pandang senantiasa daripada Engkau. Tuhan Yesus, kau berkati dalam pelayanan dalam Tuhan kesehatannya senantiasa. Kau berkati Tuhan Yesus buat Andreas yang sudah melayani bagi perekaman video. Kau berkati. Kau berkati Tuhan Yesus dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatannya. Tuhan Yesus, kau berkati juga Tuhan buat Kensan yang sudah melayani sebagai single. Kau berkati dalam sekolahnya, berikan nikmat-Mu kecerdasan pandang senantiasa daripada Engkau. Kau berkati Tuhan Yesus buat Ibu Nuni yang sudah melayani sebagai kolektor. Kau berkati dalam usaha pekerjaan pelayanan kesehatannya. Tuhan Yesus, kau berkati Adi dalam sekolahnya, berikan nikmat-Mu kecerdasan pandang senantiasa daripada Engkau. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga. Dan kau berkati kami semua sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Kau berkati kami dalam usaha dalam pekerjaan pelayanan kesehatan, rumah tangga, dalam Tuhan sekolah kami dan kuliah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda persembahan kolektor, persembahan untuk Natal, diakonia maupun perpuluhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus Ramsun kau saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan pelayan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, orang jahat, dan serahkan kuasa serangan, persekelapan, dan segala medis, santai, senang kali, malam, diselapan.
Tuhan kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat kami sejahtera, penjagaan, perlindungan, senantiasa dalam kehidupan kami. Jauhkan kami salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit benar, penyakit mematikan. Rahmat kau jauhkan Tuhan Yesus, kau berkati Natal umum tanggal 19 Desember. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk Natal Tuhan Yesus dalam tanggal 11 Desember. Kau berkati semua panitia yang terlibat dalam acara Natal ini, juga para petugas ibadah, juga seluruh jemaat-Mu semua dalam keadaan sehat, dalam penjagaan perlindungan-Mu. Jauhkan dari salah wabah penyakit, dari salah Tuhan Yesus cuaca yang tidak baik, jauhkan dari salah halang rintangan, dari salah orang-orang penjahat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus sama-sama sertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.